Hadis ini tentang judulnya di sebelah belakang, ya, paling bawah. Tema hadis yaitu meninggalkan apa? Keraguan. Ini penting supaya hidup kita itu tenang gitu. Gara-gara aku ya keraguan apa sajalah, dalam hal transaksi, dalam hal memilih teman, dalam hal ibadah, dalam hal ekonomi, dalam hal pergaulan, ya. Jadi kita harus mempunyai kemantapan dalam hati kita supaya apa? Tenang, ya. Caranya nanti akan disebutkan oleh hadis ini, ya, itu dengan meninggalkan sesuatu yang syubhat, apalagi meninggalkan yang haram, ya. Yang akan diterangkan. Saya akan bacakan. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma qal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini isi hadisnya paling belakang yang saya akan bacakan. Isinya adalah dari mulai ya biar ma yaribuk ila ma la yaribuk. Saya kira cepat hafal nih. Hafal nggak dalam 1 menit? Ma yaribuk ila ma la yaribuk. Gampang ya, ya. Ini hadis ini sejak sanawiyah kecil sudah hafal ya. Ma yaribuk ila ma la yaribuk. Walaupun dulu waktu kecil nggak ngerti artinya, ya. Kemudian setelah belajar sanawiyah, aliyah, kuliah, akhirnya ngerti. Hafalannya masih nyantol, ditambah dengan kepahaman, jadi enak. Makanya penting belajar menghafal waktu kecil itu penting, ya. Banyak orang-orang yang hafal Quran dari kecil, enak dari kecil 7 tahun sudah hafal Quran, ya. Itu bagus, ya. Kita biasanya karena sudah belajarnya langsung taman kawah-kawah, jadi yang nakalnya apa, Bu? Ya nyantol, tapi hilangnya juga cepat. Nah, coba jangan lihat bukan loh, kayak Facebook, ya, wah, harus dihafal. Ya, itu tadi. Mungkin setelah 5 menit ya. Terus banyak problem di kepala kita ini, ya. Berbeda waktu kita masih kecil, apalagi di pondok pesantren. Paling enak tuh, belajar di pondok paling enak. Makanya kemarin, hari apa kemarin? Ada yang pernah nyantri di sini? 1 hari, 2 hari, kemudian kabur ada? Mana yang pernah? Kabur. Teman saya juga banyak dapat kabur karena memang pondok itu serba menderita di dalamnya. Serba sendiri, serba kekurangan ya, dia kurang tidur, kurang macam-macam, malam-malam dikebrak-kebrak, disiram. Tapi itu semuanya latihan, ya, yang menjadikan kita nantinya jadi orang yang kuat tahan banting. Nah, gitu ya. Itu keuntungannya. Walaupun secara psikologi, orang tua kasihan loh. Sebagai orang tua lihat anak masak sendiri, nyuci sendiri, kadang tidur nggak cukup, dipecut, di rotan kadang-kadang, ya. Tapi sebenarnya pendidikan itu pendidikan kedisiplinan, ya. Nah, jadi ibu-ibu yang pernah ke pondok, ya begitulah keadaannya. Apalagi di tahun 70-an. Saya 70-an, 60-an, 70 tahunan, belum ada sumur pompa, itu belum ada, keran ya apalagi. Waktu itu pakai kobak loh saya pertama kali. Kobak tuh, kolam gitu loh. Ya wudhu di situ, ya mandi kadang di situ. Ini kalau dilihat dari segi kebersihan, waduh ngeri kalau zaman sekarang, ngeri banget ya. Sampai butek-butek kayaknya dia untuk wudhu, jadi wudhu ya di situ, nyuci kaki ya di situ. Beleknya ya ke situ, dipakai belek lagi ya ke situ lagi.
Tapi dulu tuh sehat semua loh, nggak ada yang sakit, itu hebatnya. Nggak ada yang sakit, kebal semua imunnya ya Bu ya, karena keyakinan. Nah ini makanya hati ini perlu keyakinan ya Bu ya. Kita tuh harus memiliki sugesti yang positif. Ini makanya dalam hadis ini ya, sugesti yang apa? Positif. Caranya, ayo kita baca artinya. Apa artinya Bu? Artinya saja ya, yang jak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Artinya apa? Ya, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Maksudnya apa? Yang ragu-ragu tinggalin sampai kita nggak ragu gitu loh Bu. Nah ini penting dalam hidup Bu. Jadi Nabi memberikan manual kehidupan, memberikan petunjuk kehidupan. Ini luar biasa ya. Anda kalau masih melakukan yang subhat-subhat, apalagi yang haram, jelas hati kita sebagai orang mukmin nggak tenang ya. Benar apa enggak Bu? Iya. Apa contohnya? Contoh misalnya yang kecil-kecil lah, kita belanja, tiba-tiba sampai di rumah, kok ada duit lebih ini $10. Orang yang beriman nggak tenang ada duit $10 nih ya Bu ya. Kenapa nggak tenang? Nah, iya, karena bukan milik kita. Kata setan, bisikan nggak apa-apa, kalau ini kan rezekimu. Nah, dia kan nggak tahu misalnya, atau dia mungkin ikhlas ya dia. Tetapi uang itu adalah bukan milik kita yang sebenarnya. Maka orang yang beriman kepada Allah ya, dengan meyakini bahwa duit itu adalah bukan duitnya, maka hatinya akan merasakan gelisah, tidak tenang. Jadi melakukan hal-hal seperti itu bagi orang mukmin tidak akan menenangkan hati ya. Jadi caranya gimana supaya tenang hati? Ya kembalikan lah. Nah gitu ya. Jadi hidup itu harus transparan, harus terang benderang ya Bu ya, dan harus tenang. Apalagi yang melakukan yang haram-haram, mesti hatinya apa? Gelisah terus Bu. Orang yang selalu melakukan haram-haram itu mesti Bu, hatinya apa? Gelisah, pikirannya nggak tenang. Contoh yang gampang ya Bu ya. Ini di sini nih yang sudah bersuami angkat tangan. Wah semuanya, alhamdulillah. Ada 1-2 yang belum. Gini, suami yang hobinya keluyuran, kalau bahasa Betawinya ngayap atau ngayap, keluyuran melayapan gitu ya. Anak punya 3, istrinya 1 dulu ya dia, anaknya 3. Suaminya ini jam 8 tiap malam keluyuran terus, jalan nggak tahu kemana ya. Ya mungkin habis apel, mabok-mabokan dan lain sebagainya. Setelah melakukan yang haram-haram itu, pulangnya jam 3. Kira-kira sampai di rumah mau ketuk pintu itu hatinya tenang apa boten? Takut sekali sopo. Takut dikemplang ya Bu ya. Mesti takut Bu. Mesti itu. Nggak mungkin dia bukannya bahagia walaupun habis enjoy ya dia. Tapi ketika mau ketuk pintu itu loh, di sininya kok takut diapain nanti ya, takut di takut dibandem. Nah jadi mesti akan ada timbul perasaan apa itu? Nah gelisah, takut ini, takut itu. Caranya gimana? Ya jangan keluyuran lah. Nah gitu loh Bu. Supaya Anda itu tenang, jangan melakukan maksiat. Sedikit apapun yang kita lakukan dosa akan menimbulkan deg-degan bagi orang beriman. Betul apa enggak Bu? Nah, baik, saya akan memberikan contoh ya, supaya kita dapat meninggalkan sesuatu yang meragukan di dalam hati kita ini, supaya hidup kita enak dalam hal apapun lah, ibadah, terutama ibadah ya Bu ya, ataupun dalam hal pergaulan itu contohnya apa Bu? Misalnya kita punya salah dengan teman ya, rasanya kok nggak enak, kayaknya aku nih belum minta maaf nih. Kan nggak enak ya dia, belum minta maaf ya.
atau sering ketemu di jalan, di pasar, ya, tapi rasanya kok nggak enak. Maka caranya gimana? Ada caranya. Temui dia dan langsung minta maaf. Ya, walaupun kata setan, kamu kan nggak punya salah, mau minta maaf, yang si dong. Kata siapa tuh? Kata setan. Tapi kan masih nggak terima di hati ya Bu ya. Ketemu orang asalnya kok waduh, ya. Nah, jadi ini perlu, maka Nabi memberikan tips ketika itu. Temui temenmu, ajak salaman, ya, pandang wajahnya, wajah orang itu. Assalamualaikum, berani apa enggak? Kalau Anda belum berani memandang teman itu, dijamin penyakit duk-duknya itu gak hilang-hilang sampai kiamat. Bener loh, Nabi itu luar biasa ya, memberikan tip yang gratis, tapi yang angel, abotnya dia. Iya, pengen pandangan mata kepada orang yang enggak, yang benci kepada kita, atau kita benci kepada dia, berat atau enggak Bu? Berat. Makanya ketika masih belum kita temui dengan eye contact, ya, pandangan mata, di sini masih tetap ada duduk ya Bu ya, masih nggak enak pokoknya. Nah, maka temui. Caranya sering saya sampaikan, jabatan tangan, mata saling memandang, lisan saling mendoakan, ya, menyapa, ya, menanya kabar, kemudian hati saling mengikhlaskan. Dijamin loh oleh Nabi, mesti luntur karatan yang sudah apa? Sudah lama tiengen loh. Pandang muka saja lah, ya, Assalamualaikum Mbak, artinya harus ikhlas loh, ya. Sebelum berpandangan nggak akan mungkin, kan ada orang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini nggak akan mungkin ini, duduknya mesti ada terus gitu sampai kiamat. Ya, jadi keraguan seperti itu, ya, harus diberantas dengan cara apa? Ya, menemui dengan salaman itu. Jadi semua harus diberantas, semua keraguan ya Bu ya. Contoh lain dalam hal taharah misalnya, ibu-ibu mau sholat zuhur nanti ini kan sudah punya wudhu panjenengan ya, tiba-tiba setan bisiki, Mbak, kamu itu kayaknya belum, kamu sudah batal, ya, dibisiki terus, batal apa enggak, batal apa belum. Pernah seperti itu? Itu kan keraguan ya Bu ya. Sebenarnya bisa diatasi loh. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini ragu-ragu, apakah aku masih berhadas ataupun suci? Kata Nabi, pastikan apakah kamu itu sudah mendengar berat buruk ataupun mencium baunya. Jadi salah satu dua. Yang pertama apa Bu? Berat buruk. Yang kedua, ada nggak dua ini? Kalau salah satunya nggak ada, berarti apa Bu? Masih punya wudhu. Kalau dua-duanya ada semua, atau salah satunya ada, ini berarti kita sudah batal. Nah gitu loh caranya Bu, ya. Jangan sampai sudah ragu-ragu kemudian kita nggak mencari permasalahan tadi dua itu solusinya, lalu kita sembahyang, Allah, tambah setannya Bu, setan tambah itu, kamu sudah batal loh. Kalau tadi ngomongnya belum batal, waktu sembahyang dikatain batal oleh setan. Semrawut kepada kita Bu, maksudnya disuruh semrawut Bu, ditambah aku 2 rakaat atau 3 rakaat itu. Ya Allah, aku sembahyang sampai 8 rakaat Bu. Iya, tapi kebal sembahyang, stres. Nah, ya, itu yang pertama. Jadi ibu harus pastikan dengan ada cara-caranya. Oke. Kemudian yang kedua, ibu-ibu waktu sembahyang sholat zuhur, tiba-tiba ada keraguan. Ini 2 atau 3, 2 atau 3, 3 atau 2, 2 atau 3. Yang kita mikirin. Ya. Pernah kan begitu ya Bu ya? Apalagi panjenengan jadi imam, wah harus tambah puyeng Bu. Bener tuh. Bener kalau jadi imam tambah puyeng kalau ragu. Saya juga pernah, tapi saya pastikan. Nah,
Tapi ya betul akhirnya, nggak ada yang ngeritik gitu, nggak ada yang protes di belakang. Biasanya kan ada yang protes ya dia di belakang. Kalau laki-laki macam apa protesnya? Neguri iman maksudnya. Subhanallah. Nah, gitu. Kalau perempuan tepuk. Nah, itu ada peneguran dari dia. Jadi kalau kita ragu 2, 3, 3, 2, 2, 3, maka yang terbaik ambil yang paling sedikit rokaatnya. Supaya apa? Kalaupun itu salah, ya kita punya lengkap jumlahnya, ya. Tapi kalau kita ngambilnya yang 3, sementara kita sebenarnya cuma 2, kurang apa kan? Jadi kurang. Ya. Jadi maka ambil rokaat yang sedikit menengah. Ngerti ya Bu ya? Nah ini caranya seperti itu supaya duk keraguannya itu hilang. Oke. Contoh lain nih, orang yang menghindari keraguan akibat syubhat. Tahu syubhat? Syubhat itu halal juga nggak jelas, haram juga nggak jelas. Nah, ya. Contoh kita yang sering ke masjid. Kita dari rumah pergi ke masjid pakai sepatu. Sampai di depan pintu brut kental. Akhirnya mau wudhu, sampai di lantai situ ada sendal. Nah, sendal ini kan kita nggak tahu sendal masjid publik atau sendal pribadi. Kan kita ragu-ragu ya Bu ya. Dalam keraguan ini supaya kita menghindari ragu-ragu, kira-kira panjenengan mau pakai sendal itu terus ataupun kita ke WC ke wudhunya pakai sepatu kita? Nah, pakai sepatu basah-basah nggak apa-apa lah, yang penting punya aku. Nah, sementara yang ragu-ragu, saya juga pernah sendal saya dipakai orang di lantai 6 ya, sholat Jumat di lantai 6. Saya pakai sendal waktu mau sholat, kering sendalnya. Tiba-tiba saya basah semua sendalku. Kira-kira enak apa enggak perasaan kita? Saya tanya ya, dari hati yang paling dalam ya biar. Ketika sendal Anda itu kering, tiba-tiba keluar masjid, dilihatnya basah semua. Ayo, apalagi musim pandemi. Kira-kira, ayo, ada keluhan apa enggak? Nah, namanya manusia ya Bu ya. Nah, maka untuk meninggalkan keluhan supaya enggak dilaknat orang itu, gitu loh. Maka sudahlah pakai sepatu apa bagus aja, basah nggak apa-apa lah, bau-bau sedikit nanti aku cuci. Nah kayak gitu Bu ya. Iya, supaya nggak dilaknat orang gitu loh. Sedangkan kita nggak tahu tuh punya siapa kan gitu ya. Kecuali ada tulisan masjid, nah gitu loh. Kalau nggak ada tulisannya ini kan bisa jadi punya individu orang lain. Jelas Bu? Nah, jadi supaya tidak subhat, maka upayakan pakai punya sendiri. Ngerti ya dia? Contoh lain lagi. Ini kehidupan sehari-hari. Ya, saya 3 hari yang lalu pergi ke Kaibo. Kaibo itu apa? Minimarket atau supermarket lah, ya. Saya pengen cari daging halal Australia, tapi nggak ketemu. Tiba-tiba di situ ada dari Amerika, ya, mereknya Swift. Swift saya lihat tuh nggak ada logo halalnya. Berarti kan nggak jelas ya dia. Halal nggak jelas, haram juga nggak jelas. Bagaimana menghilangkan keraguan ini? Lalu saya punya ini, cek Google, namanya produksinya Swift USA, Beef USA. Saya bilang sini, is Swift product Beef USA halal? Jawabnya langsung dijawab tuh. Semua yang diproduksi oleh Swift ini diverifikasi halal. Nah, jadi setelah saya baca itu, saya yakin saya nggak ragu-ragu lagi ya dia. Nah, makanya harus ada ilmunya Bu, ya, supaya uripnya tenang, nggak ragu-ragu gitu. Kalau itu nggak bisa makan daging terus kita, ya dia lemes gitu loh dia. Daging itu perlu, ya, ini ilmu. Apalagi contoh misalnya
ada barat. Nah ini saya mencobakan Nabi ya. Nabi ketika pulang dari luar ke rumah, tiba-tiba di atas stiker itu ada kurma, 1 biji kurma. Kalau kita langsung makan, nyimpen atau gimana? Atau langsung merasa memiliki, ini punya aku? Ya, Nabi enggak begitu, saking takut subhatnya ya dia. Mungkin tadi ada tamu ya, kemudian 1 kurma itu tertinggal milik tamu itu, maka Nabi nggak mau makan itu. Takutnya apa? Kurma itu tidak sengaja ditinggalkan atau tertinggal oleh siapa? Tamu yang datang tadi. Nah, akhirnya dicari orangnya, diberikan. Kalau kita kebanyakan kita mungkin apa? Bismillah. Nah, cuma 1 ini kok. Ya. Orang yang takut subhat dia nggak mau. Ya. Jadi walaupun 1 tetap bukan miliknya. Contoh lain, ibu-ibu supaya nggak ragu-ragu ya. Waktu habis hujan misalnya, kita jalan kaki mau ke masjid, tiba-tiba kita kecipratan air oleh kendaraan, motor ataupun mobil ya. Aku sih. Ayo kira-kira keyakinan kita itu najis apa enggak? Apa alasannya najis? Baru hujan. Air ibu-ibu. Dalam hal ini kita harus menghukumkan kepada hukum asalnya air itu. Kita kan nggak yakin. Kita kan yakinnya air hujan ya dia. Air hujan itu suci apa enggak? Suci pada asalnya. Semua air itu pada asalnya suci. Maka kita nggak perlu nanya-nanya ya. Ada tayanya apa enggak ya? Lagi dicari-cari tayi itu ya. Perlu nggak nyari-nyari tayi bu? Nggak perlu. Yakin itu baru turun air hujan. Ya. Satu contoh lagi, kalau kita jalan di bangunan, tiba-tiba ada tetesan air. Kita mau ke masjid nih, sudah wudu ya. Apakah Anda harus pulang lagi, mungkin tai kencingnya siapa gitu ya? Ataupun langsung ke masjid? Langsung ke masjid, ya, bagus itu. Kembali kepada asal hukumnya air itu. Yang pada asal hukumnya air itu adalah semua air itu pada usulnya pada asalnya adalah bersih pada asalnya ya. Cuma dalam ilmu fikih bersih itu bisa suci ataupun bisa suci dan mensucikan. Ada 2 ya, ada air suci, ada air suci mensucikan. Apa bedanya? Air kelapa ini suci apa enggak? Suci apa enggak? Mensucikan apa enggak? Tidak ya. Boleh nggak untuk air wudhu untuk mandi hadas besar boleh nggak ini? Tidak boleh, sudah campur-campur ya bu ya. Untuk minuman yang mubazir ya, sudah nggak boleh. Jadi suci tetapi tidak mensucikan najis yang lain. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kecipratan air dari atas atau penetesan 1-2 tetes ya, sudah anggap saja itu air apa? Air AC atau air lagi orang habis nyuci ya, tesem ya. Jangan lupa bahwa ini kayaknya ada bayi kencing ini. Atau orang tua kencing ini, orang bobo-bobo kencing. Pernah kejadian di zaman Sayyidina Umar ya. Ketika Sayyidina Umar jalan dengan teman-temannya, ketetesan. Akhirnya ketetesan itu jerit-jerit, siapa yang netesin air itu bersih apa enggak? Satu flat itu diberitakan, mau teriak-teriak ya. Kata Umar, ya kamu ini gila ini. Iya dani ya. Iya. Jadi anggap saja lah air itu semua air pada asalnya kan suci. Jadi nggak perlu tiap tingkat ketuk-ketuk pintunya nanya, wah kita jadi laporin polisi ya bu ya. Nah, ini bagus sekali. 2 menit lagi ini akan ada penggalangan. Ya, 2 menit lagi ya bu ya.
Misalnya orang tua kita merantau,